Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan dengan NPM 2410020021. Saya dari kelas 4A, Sistem Informasi Non-Reguler Banjarbaru. Nah, pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan kali ini, saya akan mempresentasikan dua hal, yaitu yang pertama ada Quote and Order Management, dan yang kedua ada praktik HubSpot dan Zoho CRM. Yang pertama, apa itu Quote and Order Management? Manajemen penawaran dan pesanan yaitu jembatan krusial antara tim penjualan, operasional, dan keuangan dalam siklus penjualan end-to-end. Proses end-to-end dalam siklus penjualan yaitu mulai dari saat pelanggan meminta penawaran harga hingga produk atau layanan berhasil dikirimkan dan siap ditagih. Nah, jadi tugasnya itu masing-masing pada tim penjualan yaitu membuat dan mengirimkan penawaran. Lalu pada tim operasional mereka memenuhi dan mengirimkan pesanan. Dan terakhir pada tim keuangan mereka menerbitkan faktur dan rekonsiliasinya. Nah, pada fase pertama yaitu fase penawaran atau quote management, fokus pada interaksi awal dengan calon pelanggan sebelum mereka berkomitmen untuk membeli. Yang pertama itu ada RFQ atau RFP. RFQ itu request for quote, yaitu ketika kita sudah mengetahui barang atau jasa apa yang akan dipesan. Nah, kalau RFP itu request for proposal, ketika ada sebuah proyek tapi kita belum tahu pasti apa itu solusinya. Nah, RFQ atau RFP yaitu pelanggan meminta estimasi harga. Lalu setelah konfigurasi dan harga, tim sales menentukan produk, jumlah, dan diskon. Lalu berikutnya ada negosiasi dan persetujuan, penawaran direvisi hingga sepakat. Sistem modern itu menggunakan CPQ atau Configure, Price, and Quote agar kalkulasi harga otomatis dan bebas error. Lalu pada fase berikutnya ada fase eksekusi atau order management. Begitu penawaran disetujui dari quote to order, fase eksekusi akan dimulai. Yang pertama ada penerimaan dan validasi. Sistem mengubah penawaran menjadi sales order resmi. Data divalidasi untuk memastikan stok tersedia atau tidaknya. Lalu yang kedua ada fulfillment. Produk disiapkan di gudang, dikemas, lalu dikirim atau layanan mulai dijadwalkan untuk pengiriman. Lalu yang terakhir ada invoicing. Sistem keuangan menerbitkan faktur berdasarkan data pesanan asli. Nah, penerbitan faktur ini seperti yang dilakukan oleh tim keuangan tadi. Lalu ada beberapa komponen penting dalam sistem. Perusahaan menggunakan software terintegrasi CRM atau ERP dengan komponen utama berikut yang harus adanya, yaitu katalog produk dan harga yang berfungsi sebagai pusat data produk, variasi, dan aturan harga termasuk skema diskon bertingkat. Lalu yang kedua ada manajemen inventaris untuk visibilitas real time stok barang sebelum sales membuat janji ke pelanggan. Jadi stok barang itu kita udah tahu duluan sebelum membuat janji ke pelanggan. Yang ketiga ada pelacakan status untuk memantau posisi pesanan secara instan, entah itu statusnya sedang pending, approve, processing, ship, ataupun invoice. Dan yang terakhir ada integrasi antar sistem, menghubungkan CRM atau sales dengan ERP atau gudang ataupun akuntansi tanpa input data ulang manual. Mengapa proses ini sangat penting, yaitu proses quote and order management, yaitu karena yang pertama untuk mempercepat siklus penjualan. Penawaran yang memakan waktu biasa berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit secara otomatis. Yang kedua, mengurangi human error. Data mengalir otomatis dari kuotasi ke pesanan sehingga bebas salah ketik harga atau diskon yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Status pesanan dan pengiriman transparan serta akurat. Jadi pelanggan bisa melihat sendiri status pesanan dan pengiriman mereka secara langsung. Lalu yang terakhir ada akurasi data keuangan, memudahkan rekonsiliasi karena data penawaran klop dengan faktur yang ditagihkan kepada pelanggan. Nah, lalu yang kita akan membahas materi berikutnya itu HubSpot. Praktik HubSpot biasanya menggunakan pendekatan berbasis objek terhubung, kontak, companies,
deals and quotes dengan otomatisasi alur kerja sales. Yaitu yang pertama adalah pemicu dari deals. Tim sales membuka deal yang sedang berjalan lalu klik create quote atau membuat penawaran. Lalu yang kedua ada produk library. Sales memilih produk dari library admin, harga, diskon maksimum, dan opsi recurring sudah diatur. Yang tiga ada template and e-sign atau tanda tangan online, e-sign, template mobile responsive, auto populate dari CRM, pelanggan, tanda tangan digital atau bayar via Stripe. Lalu yang keempat ada otomatisasi pasca penawaran. Deal berubah jadi close won, stok berkurang, tim operasional dan keuangan mendapat notifikasinya. Jadi mereka itu dapat pemberitahuannya nanti kalau deal itu sudah close. Nah, lalu sini ada praktek jika menggunakan Zoho CRM atau Zoho CPQ. Zoho CPQ unggul dalam guide selling dan aturan logis ketat agar sales tidak salah memberikan kombinasi produk atau harga. Nah, di Zoho CRM ini yang pertama ada guide selling, pop-up pertanyaan untuk memandu sales. Zoho menyarankan produk yang tepat secara otomatis. Lalu yang kedua ada product rules, list based, biasanya produk A mengarahkan ke produk B otomatis masuk, atau incompatibility, produk A mengunci ke produk C misalnya. Yang ketiga ada pricing rules atau aturan harga, biasanya volume pricing dinamis, misal 1-10 unit itu harganya Rp100.000, lalu jika 11 unit ke atas otomatis dapat diskon misalnya menjadi Rp85.000. Lalu yang terakhir ada sinkronisasi transaksional, yaitu setelah penawaran disetujui otomatis tersinkron ke Zoho Books menjadi invoice resmi. Nah, untuk perbandingan keduanya, ini perbandingan secara praktisnya saja antara HubSpot dan Zoho CRM. Yang pertama ada kemudahan setup. Untuk HubSpot itu sangat instan dan template-nya siap pakai, sedangkan Zoho CRM butuh konfigurasi logika rules di awal. Lalu yang kedua untuk kompleksitas produk. Untuk HubSpot itu cocok untuk produk standar atau agensi. Lalu untuk Zoho CRM itu kuat untuk produk fisik bervariasi atau manufaktur. Lalu yang ketiga ada aturan diskon atau harga. Nah, untuk HubSpot itu standar diskon persen atau nominalnya langsung sama, sedangkan Zoho CRM itu sangat dinamis bertingkat, dan ada harga khusus grupnya juga. Lalu yang keempat ada tampilan dokumen. Untuk HubSpot itu modern, bersih, dan estetik, sedangkan Zoho CRM itu lebih fungsional, diskostumisasi via editor Zoho. Yang terakhir ada ekosistem finansial. Untuk HubSpot itu butuh integrasi pihak ketiga, sedangkan Zoho CRM itu terhubung erat dengan Zoho Box dan inventory. Kesimpulannya itu pilih HubSpot jika bisnis mengutamakan kecepatan kerja tim sales dan kenyamanan pelanggan dalam tanda tangan digital, cocok untuk B2B layanan, agensi, dan perusahaan teknologi atau software. Pilih Zoho CRM jika bisnis memiliki variasi produk rumit, aturan diskon ketat, atau ketergantungan antara produk. Ideal untuk distribusi manufakturingan, retail besar dengan integrasi pembukuan keuangan yang erat. Quotes and order management yang rapi adalah kunci agar operasional bisnis berjalan efisien, mencegah kebocoran pendapatan, dan memastikan setiap peluang jualan berhasil dieksekusi dengan sempurna. Nah, dan begitu saja presentasi dari saya tentang quotes and order management dan juga praktik HubSpot dan Zoho CRM. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.